Hadrah Daing Ratu, sutradara drama religi dan horor. Bermain di dua itu tuh ya. Iya. Yang kayaknya hitam dan putih gitu ya. Ibu selalu berdoa mudah-mudahan kalian jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang paling penting, jangan sampai salah jalan. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo ya. Kembali lagi dengan religi. Iya, setelah sukses tahun lalu ya, 172 Days yang sampai 3 jutaan penonton. Nah tahun ini dia tuh Hadrah udah bikin 3 horor kalau nggak salah. Si Jin sukses banget, Pemandi Jenazah juga sukses tuh 1,6, sama Menjelang Ajal. Dan di akhir tahun drama religi. Kenapa? Karena kayaknya ini kan dia bikin PH baru. Ya, Sama Denny Saputra, namanya Narasi Semesta. Dan 2 film pertama mereka dibintangi oleh leads-nya 172 Days. Ya, Brian Domani di film ini. Dan Yasmin Aper di film Rahasia Suami. Oke, kita bahas film Pantaskah Aku Berhijab. Ceritanya tentang 2 sahabat, Aksa dan Sophie. Diperankan Brian Domani dan Nadia Arina. Nah, si Sophie ini adalah model atau aspiring actress ya, yang Lagi meniti nih. audisi buat iklan ya. Kayak gitu. Dan Brian pada saat kita ketemu dia kayak yang nganterin seolah-olah manajernya lah ya. Padahal ternyata mereka berdua tuh temen dan temen lama karena udah akrab banget gitu loh. Walaupun kita nggak tahu berapa lama tapi udah lama banget lah gitu. Nah ternyata ya walaupun mereka bersahabat nih, si Sophie nih punya cerita lain ya kan. Menyembunyikan sesuatu dia. Nah spoiler atau bukan, dia tuh hamil di luar nikah. Nah kan itu awal-awal film akhirnya kita tahu hal itu ya. Iya. Bahkan dia nggak ngasih tahu Si Aksa. si Aksa. Hamil di luar nikah dan si cowoknya itu lepas tanggung jawab. Gitu. Problem kedua, dia jadi orang tuanya ini juga udah cerai ya. Ibunya diperankan Dini Aminarti dan bapaknya Indra Birowo. Nah dia tinggal semua anak-anaknya, ada 3 cewek, tinggal sama ibunya Indra Birowo sendirian. Nah dia mengadu dong ke bapaknya. Bapaknya kemudian udah ini gue beresin gitu kan. Gue samperin deh cowoknya. Samperin. Gitu. Karena si Sophie udah nyamperin dulu Dan cowoknya nggak mau tanggung jawab gitu. Akhirnya dia lari ke bapaknya nyanggupin. Nah tentu dengan ya udah siapin aja uang sekian, nanti sekalian bawa sama penghulu gitu kan. Nah ternyata enggaknya tuh beneran last minute gitu, artinya dia di rumah tuh udah siap, udah ngundang orang gitu kan. Udah gitu. Nah bayangin lo udah bilang mau nikah tapi terus nggak jadi. Iya, dan tetangga-tetangga udah datang gitu loh. Jadi bertubi-tubi nih. Tapi yang jelas Sophie punya Aksa nih, yang seijo-ijonya cowok gitu loh. Jadi yang kayak knight in shining armor gitu. Jadi yang dimana dibutuhkan dia selalu ada, kapanpun dibutuhkan dia selalu bisa gitu loh. Iya, jadi judulnya ini kan Pantaskah Aku Berhijab. Sebetulnya di filmnya itu juga secara secara nyata dia bekerja untuk akhirnya dia bekerja untuk toko hijab atau toko hijab online atau apa gitu ya. Iya, tapi ada tokonya offline online lah ya. Iya, offline online gitu. Dia jadi modelnya yang mungkin untuk sosmednya gitu ya, sehingga jadi laku keras gitu. Nah itu memang yang jadi pertanyaan, karena kita tahu nih bahwa si Aksa ini mencintai dia sebetulnya. Udah jelas lah kita lihat apapun yang dilakukan untuk si Sophie. Nah tapi kita tahu Sophie nggak menanggapi cintanya dia karena mungkin dia merasa bahwa loh gue udah hamil anak orang, gue udah di luar nikah, bahkan gue mau gugurin anak ini kayak gue bukan orang paling suci. Sementara nih cowok Aksa kayak perfect banget gitu. Dia cowok perfect yang butuh juga cewek yang perfect juga.
menurut Sophie. Menurut Sophie. Jadi begitulah ceritanya. Ya, jadi memang Sophie tuh ngerasa gue pantas gak sih gitu ya. Nah, pantasnya bukan cuma berhijab, tapi pantas gak sih sama si Aksa gitu. Pantas gak bahagia gitu loh. Iya, sebetulnya jadi, itu. kayak gitu ceritanya. Oke. Bay, menurut lo kekuatan film ini ada di mana, Bay? Gue tadinya mikir, aduh, Hadra ada yang Ratu dan Brandoman ini 172 Hari. days lagi. 172 days lagi. Tapi gue ngeliat si Brandoman ini cukup berbeda nih memerankan. Kalau tadinya Ustadz kan, walaupun sama-sama berhati mulia, perfect gitu, cowok green flag abis. Gue sebetulnya cukup bisa menikmati film ini. Jadi ngalirnya menurut gue enak. Kita bisa ngerasain emosi menurut gue yang ditampilkan oleh si Nadia Arina sebagai Sophie dan Brandomani sebagai Aksa. Gue cukup mendalami, cukup immerse sama penampilan mereka. Oke. Jadi itu yang membuat gue oke juga nih filmnya. Oh. Itu. Jadi kekuatan acting dua lead sini ya. Direction Hadra untuk mereka cocok gitu. Oke. Nadia Arina nih gue nganggap gue suka gitu penampilan dia, dan gue ngelihat dia artis yang Indonesia banget mukanya dan representable banget, yang sebagai cewek cantik model gitu. Ya, jadi gue suka bahwa nih ada artis seperti ini gitu. Oke. Dan aktingnya juga nggak maksudnya menjustify kesukaan lo itu. Iya, soalnya dan biasanya kan artis-artis yang berwajah bule lah, Arab lah, Chinese lah misalnya, ini bener-bener kayak wajah Indonesia. Walaupun mungkin dia ada keturunan gue nggak ngerti ya, cuman wajahnya Indonesia. Oke. Nah gitu, jadi sama visualnya gue suka ya. Terutama gue tuh punya soft spot terhadap balkon ya. Jadi gue entah kenapa gitu, gue punya soft spot balkon. Banyak adegan di balkon yang cantik ya. Iya, cakep banget gitu, dan kayak tempatnya enak sampai ini di mana sini gitu. Kayak gitu visualnya ya, sinematografi juga bagus, sama menurut gue production design, jadi kayak propsnya ya, setnya itu nyaman di mata gitu ya. Dan memang filmnya sama seperti film-film dramanya Hadra, cerah gitu loh secara visual ya. Cerah. Nah, ngomong-ngomong soal directionnya Hadra, gue juga ngelihat bahwa ini walaupun film religi tapi nggak terlalu preachy, walaupun ada ya, tapi nggak kamu harus preachy. Begini, kamu harus gitu ya. Iya. Karena nggak ada tokoh ustadz gitu kan, nggak ada di sini. Gitu. Itu menurut gue kelebihannya. Catatan dariku adalah walaupun Brian dan Nadia di sini bermain bagus, gue suka gestur-gestur kecil mereka ya di sepanjang film ini. Misalnya kayak Brian dengan kakinya gitu ya, Nadia dengan kaki, si Nadia dengan jari tangannya misalnya kayak gitu-gitu. Terus tektokan mereka ketika berdialog gitu ya. Tapi somehow gue ngerasa chemistry mereka nih kayak kurang berasa gitu. Sebagai temen yang udah lama gitu ya, kurang berasa chemistry-nya. Gue gak bisa ngejelasin kenapanya ya, tapi itu gitu loh. Chemistry itu satu. Nah kedua, menurut gue si tokoh Aksa ini backstory-nya tuh nggak keluar, sehingga dia kerjanya apa ya gitu loh. Iya, karena gue ngeliat dia punya bisnis yang nggak laku, yang kita nggak melihat itu laku gitu. Kita nggak tahu dia punya duit dari mana, sementara dia kayaknya punya duit terus untuk si Sophie. Sementara dia tuh memang mengaku misalnya kayak jual motornya, kayaknya juga nggak sebanyak itu gitu ya. Backstory-nya dia tuh kurang jelas di situ gitu loh. Nggak jelas. Jadi itu. Nah kemudian backstory persahabatan mereka juga, misalnya mereka
kenapa mereka bisa sedekat ini gitu kan ya, sejak kapan, itu nggak pernah disinggung gitu. Jadi kayaknya udah take it for granted itu aja. Sebetulnya yang gue suka, tapi gue juga berharap sebetulnya ada yang kurang juga. Jadi gini, si Sophie ini kan hamil gitu. Jadi kayak melakukan suatu aib lah buat orang Indonesia gitu, hamil di luar nikah. Tapi gue ngeliat dia disupport gitu. Bahkan dari awal dia jujur sama bapaknya, bapaknya suportif gitu, nggak menjudge dia gitu. Walaupun ya, gitu. Oke lah. Ya, Gue suka gitu, misal ditampilkannya treatmentnya begitu. Gitu. si ibunya juga kan. Nah pada saat ibunya juga tahu, dia juga nggak menjudge anaknya gitu. Sedih tapi nggak kemudian wah. Nah gue yang berharapnya dia tuh disupport juga sama adik-adiknya dalam waktu walaupun dia hamil misalnya. Apa kayak ada percakapan, gue berharapnya ya kayak misalnya adiknya ngasih show affection lah dengan oh nanti adiknya cewek atau cowok apalah gitu, sesuatu itu yang dia ada. care gitu ya. Nah gue berharapnya jadi dia seolah-olah walaupun dia melakukan ini tapi dapat support gitu Full support dari orang yang family. dicintai gitu. Nah, kalau lo bicara adik-adiknya, memang gue ngerasa kedua adiknya di film ini Hampir nggak ada fungsinya. dekoratif ya, gitu loh. Iya, jadinya sayang dekoratif nih kedua adiknya gitu. Nah, satu lagi yang reservation gue nih soal cara film ini memandang cowok, bahwa selain tokoh Aksa ya yang memang hijau seijo-ijonya, cowok lainnya tuh merah semerah-merahnya, even ke bapaknya. Ya, bapaknya tuh udah nggak bertanggung jawab, akhirnya mereka cerai, anaknya sendiri ditipu gitu kan. Nah kemudian si cowoknya yang nggak mau tanggung jawab, Ya jadi kayak jahat banget semua, jadi nggak ada redeeming value-nya. Terus ada satu karakter lagi yang memang mau kawin lagi gitu kan, anak istrinya ditinggal gitu, kayak gitu-gitu. Cuma si Aksa doang. Jadi makanya nih cara pandang si pembuat film, mungkin kalau menurut gue si penulis skenario ya, ngelihat tokoh laki-laki nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi bahwa kayaknya wanita tuh cuma pengen, kayaknya cuma satria berkuda seperti Aksa lah gitu loh. Ya, Selainnya basi. cerita tentang cowok yang green flag di friend zone kan udah kayak ribuan cerita lain udah melakukan itu gitu memang ya. Kenapa dia nggak jujur aja dari awal? Menurut gue karakter Sophie makin kesini gue ngerasa dari mulai kasihan sampai ini kayaknya emang cewek bodoh aja nih. Karena dia membuat serangkaian keputusan yang keliru gitu loh. Kalau mau dibilang manusiawi kok ya beruntun gitu sampai di ending. Iya. Kalau menurut gue ya. Oke, kayaknya udah cukup. Skor bay. Skor bagi gue nih masih passing sih, jadi gue kasih 6,5. Oke. Gue boleh dibilang dari film-filmnya Hadrah yang pernah gue tonton, dan banyak karena dia udah bikin banyak film, kayaknya ini salah satu yang Paling lo nggak suka? ya salah satu yang ada di bawah lah menurut gue gitu ya. Gue kurang bisa menikmati ini gitu. Nah, ya kayaknya gue cerita banyak kelemahan dan gue sadari itu kelemahannya cukup banyak juga nih film, tapi anehnya gue masih tetap bisa menikmati. enjoyable ya. Gue tetap enjoy nonton filmnya, jadi memang ya gue berharap film ini bisa laku juga lah. Ya gue sih yakin film ini bakal disambut baik ya sama penonton kita gitu. Tapi gue masih lebih akan memilih nonton ulang 172 Days daripada gue film ini gitu loh. Jadi mungkin 5,5 lah. Oke. Gitu. Yang fansnya Brian Domani nonton bakal ngelihat idola kalian itu jadi cowok green flag sekali lagi gitu loh. Yang mau ngelihat kekuatan acting Nadia Arina juga nonton aja. Dan kecantikannya kalau menurutku. Gitu loh. Silakan komen. Kalau udah nonton nih silakan komen. Jangan lupa subscribe and like. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.